Pernahkah kamu merasa seperti sedang diawasi, padahal tidak ada siapapun di sekitarmu? Langkah terasa berat, hati tiba-tiba gelisah tanpa sebab, dan hidup seperti terus dirundung kesialan? Jika kamu lahir di weton Kliwon, jangan abaikan tanda ini. Bisa jadi ada energi tak kasat mata yang sedang mengikuti langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Dalam khazanah warisan leluhur Jawa yang tertuang dalam kitab Primbon, seperti yang dipercaya dalam tradisi masyarakat sejak era Kerajaan Mataram hingga masa Sultan Agung, dari Sultan Agung, weton bukan sekedar hitungan hari lahir. Ia adalah gambaran watak, nasib, sekaligus potensi energi yang menyertai seseorang seumur hidupnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang weton Kliwon yang dikenal memiliki aura kuat, namun juga rentan terhadap gangguan energi negatif. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan rahasia Primbon Jawa lainnya. Tulis di kolom komentar, salam rahayu weton Kliwon jika kamu lahir di Kliwon. Sekarang, mari kita mulai. Dalam perhitungan Primbon Jawa, hari Kliwon bukanlah hari biasa. Ia berada pada siklus pasaran yang diyakini memiliki getaran paling kuat dibandingkan Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Dalam kitab-kitab kuno yang diwariskan turun-temurun sejak masa kejayaan Mataram, termasuk era kepemimpinan Sultan Agung, Kliwon disebut sebagai pusat simpul energi. Naftu Kliwon bernilai 8. Dalam filosofi Jawa, angka 8 melambangkan keseimbangan antara jagat cilik dan jagat gede, antara dunia manusia dan semesta luas. Artinya, mereka yang lahir pada Kliwon dipercaya memiliki jembatan batin yang lebih peka dibanding weton lainnya. Orang dengan weton Kliwon seringkali memiliki tatapan dalam, firasat tajam, dan naluri yang sulit dijelaskan logika. Mereka bisa merasakan perubahan suasana sebelum orang lain menyadarinya. Kadang tanpa diberitahu, hati mereka sudah tahu mana yang tulus dan mana yang menyimpan niat tersembunyi. Namun, justru karena kepekaan itulah, weton Kliwon juga diibaratkan seperti rumah dengan banyak jendela terbuka. Cahaya bisa masuk, tetapi angin dari luar pun mudah menerobos. Primbon Jawa mengajarkan bahwa setiap manusia memancarkan aura. Aura adalah pancaran energi batin yang terbentuk dari pikiran, emosi, dan laku hidup sehari-hari. Pada weton Kliwon, aura ini cenderung kuat dan terang. Dalam kepercayaan leluhur, aura terang ibarat api di tengah malam. Ia memberi kehangatan, tetapi juga bisa menarik perhatian yang tak diundang. Tak sedikit orang Kliwon yang mengalami kejadian-kejadian ganjil sejak kecil. Merasa sering diperhatikan, mendengar suara samar ketika suasana sunyi, atau tiba-tiba merinding tanpa sebab jelas saat berada di tempat tertentu. Bagi sebagian orang, ini dianggap hanya sugesti. Namun dalam sudut pandang Primbon, itu bisa menjadi tanda bahwa energi batin mereka memang lebih sensitif terhadap getaran sekitar. Kekuatan ini sebenarnya adalah anugerah. Banyak pemimpin, tokoh spiritual, dan orang-orang berpengaruh dalam sejarah Jawa lahir di pasaran Kliwon. Mereka memiliki daya pengaruh alami. Ucapan mereka mudah dipercaya, kehadiran mereka terasa kuat. Tetapi anugerah selalu datang bersama ujian. Semakin besar energi yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaganya. Jika hati dipenuhi amarah, iri, atau dendam, maka aura yang semula terang bisa meredup. Dan ketika aura melemah, celah itu bisa menjadi pintu masuk bagi energi-energi yang tidak selaras. Inilah mengapa leluhur Jawa selalu menasihati pemilik weton Kliwon agar menjaga laku hidup. Tidak sembarangan berkata, tidak mudah terpancing emosi, tidak larut dalam kesombongan. Karena dalam keyakinan Primbon, energi negatif tidak menyerang tanpa sebab. Ia tertarik pada getaran yang serupa. Weton Kliwon bukan kutukan, bukan pula pertanda buruk. Ia adalah potensi besar.
Ia adalah kekuatan batin yang jika diarahkan dengan benar, bisa menjadi cahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Namun jika dibiarkan tanpa kendali, cahaya itu bisa redup. Dan ketika cahaya redup, disitulah kewaspadaan harus dimulai. Salah satu pertanda paling halus, namun paling sering dialami oleh pemilik weton kliwon, adalah gelisah yang datang tanpa alasan yang jelas. Bukan karena masalah besar, bukan karena konflik nyata, namun hati terasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengusik dari dalam. Dalam primbon Jawa, kondisi ini sering disebut sebagai rasa ora penak ing ati, getaran batin yang terganggu. Leluhur Jawa percaya bahwa sebelum sesuatu terjadi di dunia nyata, gelombangnya lebih dulu menyentuh lapisan batin manusia. Dan orang dengan weton kliwon, karena kepekaannya, seringkali menjadi yang pertama merasakannya. Gelisah ini berbeda dengan stres biasa. Ia muncul tiba-tiba, kadang saat malam menjelang tidur, kadang saat sedang sendiri di ruangan sunyi. Bahkan di tengah keramaian pun, hati terasa kosong dan tidak tenang. Beberapa tanda yang sering menyertai kondisi ini antara lain, sulit memejamkan mata meski tubuh sangat lelah, jantung berdebar tanpa sebab medis yang jelas, pikiran dipenuhi bayangan buruk yang sulit dijelaskan, perasaan seperti sedang diawasi, padahal tidak ada siapapun. Dalam sudut pandang primbon Jawa, hati adalah pusat getaran. Ketika ada energi yang tidak selaras mendekat, batin akan bereaksi lebih dulu sebelum logika memahami. Orang kliwon sering kali merasakan perubahan suasana yang tidak disadari orang lain. Tiba-tiba sebuah ruangan terasa berat, udara terasa lebih pengap, atau suasana yang tadinya biasa saja berubah menjadi tidak nyaman. Namun karena tidak ada bukti nyata, banyak yang akhirnya mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya kelelahan atau pikiran yang terlalu banyak bekerja. Padahal, dalam ajaran leluhur, firasat adalah bentuk perlindungan alami. Gelisah yang berulang dan berlangsung beberapa hari tanpa sebab jelas bisa menjadi tanda bahwa energi batin sedang terganggu. Bisa karena lingkungan yang tidak sehat secara spiritual, bisa karena tekanan emosi yang lama terpendam, atau dalam keyakinan primbon, bisa juga karena adanya energi negatif yang mencoba menempel pada aura yang sedang melemah. Weton kliwon memiliki aura kuat, tetapi aura itu sangat dipengaruhi kondisi hati. Jika hati sedang kecewa, marah, atau menyimpan dendam, maka lapisan pelindung menjadi tipis. Disitulah gelisah mudah muncul. Leluhur Jawa selalu menekankan pentingnya eling lan waspodo, sadar dan berhati-hati. Ketika hati tiba-tiba tidak tenang, jangan langsung panik. Jangan pula langsung menyalahkan hal gaib. Yang pertama harus dilakukan adalah menenangkan diri. Tarik nafas perlahan, bersihkan pikiran, perbanyak doa sesuai keyakinan masing-masing. Karena bisa jadi, gelisah itu bukan ancaman, melainkan peringatan agar kita memperbaiki keseimbangan batin. Ingatlah, energi negatif tidak selalu datang dengan suara keras atau tanda menyeramkan. Ia sering hadir lewat rasa, lewat bisikan hati yang membuat kita tidak nyaman. Dan bagi pemilik weton kliwon, rasa itu adalah alarm paling awal. Jika kamu mulai sering merasakan gelisah tanpa sebab, jangan abaikan. Evaluasi lingkunganmu, evaluasi pikiranmu, evaluasi niat dan laku hidupmu. Karena dalam primbon Jawa, sebelum badai datang, angin kecil selalu berhembus lebih dulu. Dalam kehidupan, tidak ada manusia yang selalu berada di atas. Naik dan turun adalah bagian dari takdir. Namun dalam primbon Jawa, ada perbedaan antara ujian biasa dan gangguan energi yang memengaruhi jalur kehidupan. Salah satu tanda yang sering dikaitkan dengan weton kliwon ketika auranya terganggu adalah rezeki yang terasa serat dan kesialan yang datang beruntun. Awalnya mungkin hanya hal kecil,
Barang di rumah tiba-tiba rusak tanpa sebab jelas. Peluang kerja yang sudah di depan mata mendadak batal. Janji yang hampir berhasil tiba-tiba berubah arah. Lalu kejadian itu berulang dan berulang lagi. Dalam kepercayaan Jawa kuno, jalur rezeki bukan sekedar soal uang, melainkan aliran energi kehidupan. Jika aliran ini lancar, segala urusan terasa ringan. Namun ketika aliran tersumbat, segala usaha terasa berat. Seperti berjalan melawan arus. Orang dengan weton kliwon memiliki energi batin yang kuat. Energi ini seharusnya menjadi magnet keberuntungan. Namun ketika batin sedang goyah, magnet itu melemah. Dan saat melemah, gangguan kecil bisa berdampak besar. Primbon menyebut kondisi ini sebagai pancaran rezeki tertutup kabut. Kabut itu bukan selalu berarti santet atau gangguan gaib seperti yang sering ditakutkan orang. Kadang kabut itu berasal dari dalam diri sendiri. Pikiran negatif, kecemasan berlebihan, iri hati, atau amarah yang lama dipendam. Namun dalam keyakinan tradisional, ketika kabut itu terlalu tebal, energi negatif dari luar bisa ikut memperkeruh keadaan. Ciri kesialan beruntun pada weton kliwon biasanya terasa tidak wajar. Misalnya, usaha yang biasanya stabil tiba-tiba merosot tanpa sebab logis. Uang datang tapi selalu habis untuk hal tak terduga. Bertemu orang-orang yang membawa masalah. Rencana yang selalu gagal di detik terakhir. Kalau hanya sekali dua kali, itu hal biasa. Tetapi jika terjadi berturut-turut dalam waktu singkat, leluhur Jawa menyarankan untuk mulai mawas diri. Karena dalam filosofi Jawa, hidup adalah keseimbangan antara lahir dan batin. Jika lahiriah terasa kacau, bisa jadi batin sedang tidak seimbang. Weton kliwon dikenal memiliki daya tarik alami. Mereka mudah dipercaya, mudah mendapat simpati, dan sering menjadi pusat perhatian. Namun daya tarik ini juga membuat mereka rentan terhadap rasa iri orang lain. Energi iri dan dengki dalam kepercayaan tradisional diyakini mampu mengganggu kelancaran hidup jika batin tidak cukup kuat sebagai pelindung. Tetapi penting untuk diingat, Primbon tidak pernah mengajarkan untuk hidup dalam ketakutan atau menyalahkan orang lain. Sebaliknya, ajaran leluhur selalu kembali pada introspeksi. Saat rezeki terasa serat, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ada janji yang belum ditepati? Apakah ada hak orang lain yang belum ditunaikan? Apakah ada sikap sombong yang tanpa sadar muncul saat keadaan sedang baik? Karena seringkali kesialan beruntun bukan hukuman, melainkan teguran halus agar kita kembali rendah hati. Bagi pemilik weton kliwon, menjaga keseimbangan hati adalah kunci utama membuka kembali pintu rezeki. Ketika hati bersih, niat lurus, dan langkah jujur, kabut perlahan akan menyingkir. Rezeki bukan hanya tentang angka, ia adalah aliran berkah. Dan berkah selalu menemukan jalan menuju hati yang tenang. Jika saat ini kamu merasa sedang berada dalam fase berat, jangan langsung menyimpulkan bahwa energi jahat sepenuhnya menguasai hidupmu. Bisa jadi semesta hanya sedang mengajarkan kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan. Karena setelah malam paling gelap, fajar selalu datang membawa cahaya. Sejak zaman leluhur Jawa, mimpi tidak pernah dianggap sekadar bunga tidur. Dalam Primbon, mimpi adalah jendela antara alam sadar dan alam batin. Ia menjadi ruang di mana pesan, peringatan, bahkan kegelisahan terdalam muncul tanpa batas logika. Bagi pemilik weton kliwon, mimpi seringkali lebih terasa nyata dibanding orang lain. Detailnya jelas, emosinya kuat, dan ketika terbangun, rasa yang ditinggalkan masih membekas. Inilah yang membedakan mimpi biasa dengan mimpi yang patut diwaspadai. Dalam ajaran Primbon Jawa, ada beberapa jenis mimpi yang sering dialami ketika aura seseorang sedang terganggu. Mimpi dikejar sesuatu tanpa wajah yang jelas.
Mimpi tersesat di tempat gelap atau asing. Mimpi bertemu sosok yang hanya diam memandangi. Mimpi jatuh dari tempat tinggi berulang kali. Sekali dua kali, mungkin hanya refleksi pikiran lelah. Namun, jika mimpi itu datang berulang dalam waktu berdekatan, dengan suasana yang sama dan rasa takut yang nyata, Primbon menyebutnya sebagai tanda batin sing keganggu, pertanda batin yang terusik. Orang dengan weton kliwon memiliki alam bawah sadar yang sangat aktif. Energi batin mereka seperti pintu yang mudah terbuka saat tidur. Ketika kesadaran melemah, kepekaan justru menguat. Disitulah berbagai getaran mudah masuk. Namun, penting untuk dipahami, tidak semua mimpi aneh adalah gangguan gaib. Kadang, mimpi hanyalah simbol dari tekanan hidup. Ketakutan yang dipendam, masalah yang tidak terselesaikan, pikiran yang terlalu penuh. Primbon Jawa selalu mengajarkan keseimbangan antara spiritual dan logika. Jangan langsung menyimpulkan sesuatu secara berlebihan. Tetapi juga jangan sepenuhnya mengabaikan pesan batin. Perhatikan pola mimpimu. Apakah mimpi itu membuatmu bangun dengan rasa damai? Ataukah bangun dengan dada sesak dan perasaan takut yang nyata? Jika setiap bangun tidur kamu merasa lelah seolah tidak benar-benar beristirahat, itu bisa menjadi tanda bahwa batinmu sedang tidak tenang. Dan bagi weton kliwon, ketenangan batin adalah perisai utama. Leluhur Jawa sering menyarankan sebelum tidur untuk membersihkan diri, baik secara fisik maupun batin. Mandi sore, menenangkan pikiran, membaca doa, atau sekedar memaafkan orang-orang dalam hati sebelum terlelap. Karena tidur bukan hanya memejamkan mata. Ia adalah perjalanan jiwa sementara waktu. Dalam kepercayaan tradisional, mimpi berulang adalah cara alam memberi pesan agar seseorang segera memperbaiki keseimbangan hidupnya. Bisa jadi kamu terlalu lelah, terlalu banyak menyimpan beban sendiri, atau terlalu lama mengabaikan suara hatimu. Weton kliwon dikenal kuat, tetapi juga cenderung memendam. Mereka jarang bercerita, jarang mengeluh. Semua ditahan sendiri. Dan ketika emosi terpendam menumpuk, alam bawah sadar akan mencari jalan untuk berbicara lewat mimpi. Jika kamu mengalami mimpi aneh berulang, jangan panik. Jangan pula ketakutan berlebihan. Jadikan itu sebagai alarm untuk memperkuat diri. Tenangkan pikiran sebelum tidur. Kurangi pikiran negatif. Hindari menonton atau memikirkan hal-hal berat menjelang malam. Perbanyak doa sesuai keyakinan. Karena dalam filosofi Jawa, mimpi bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Dan bagi pemilik weton kliwon, memahami pesan batin adalah langkah pertama untuk mengembalikan cahaya aura yang mungkin sedang meredup. Setelah memahami tanda-tanda gangguan batin, gelisah tanpa sebab, rezeki terasa tersendat, hingga mimpi aneh yang berulang, pertanyaan terpentingnya adalah, apa yang harus dilakukan? Primbon Jawa tidak pernah mengajarkan ketakutan. Leluhur tidak menurunkan ilmu untuk membuat manusia hidup dalam bayang-bayang kecemasan. Justru sebaliknya. Pengetahuan ini diwariskan agar manusia lebih waspada, lebih sadar, dan lebih kuat. Bagi pemilik weton kliwon, kunci utama perlindungan bukan pada benda pusaka, bukan pada ritual yang rumit, melainkan pada kekuatan batin. Dalam falsafah Jawa, dikenal istilah ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu hanya akan berarti jika dijalani dalam laku hidup sehari-hari. Artinya, perlindungan sejati ada pada kebiasaan baik yang konsisten. Pertama, perkuat hubungan spiritual sesuai keyakinan masing-masing. Doa bukan sekedar rangkaian kata, melainkan penguat getaran batin. Ketika hati sering terhubung dengan Yang Maha Kuasa, aura akan menjadi lebih kokoh. Energi negatif sulit menembus hati yang penuh keyakinan. Kedua, bersihkan hati dari beban lama, dendam,
Iri, kecewa yang dipendam terlalu lama adalah celah terbesar melemahnya aura. Weton Kliwon dikenal sensitif dan mudah menyimpan luka. Mereka jarang membalas, tetapi sering memendam. Dan yang dipendam itulah yang pelan-pelan menggerogoti kekuatan batin. Belajarlah melepaskan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi membebaskan diri dari beban energi yang mengikat. Ketiga, jaga ucapan dan niat. Dalam primbon Jawa, kata-kata memiliki daya. Ucapan yang kasar, sumpah serapah, atau doa buruk yang terlontar saat emosi dipercaya dapat memantul kembali pada diri sendiri. Orang Kliwon yang auranya kuat, ucapannya pun kuat, maka berhati-hatilah. Keempat, perbanyak sedekah dan membantu sesama. Leluhur Jawa percaya bahwa kebaikan adalah pagar gaib paling ampuh. Ketika seseorang gemar menolong tanpa pamrih, ia sedang membangun perisai energi positif di sekeliling hidupnya. Energi negatif tidak nyaman berada di dekat hati yang tulus. Kelima, jaga lingkungan. Jika sering merasa tidak nyaman di tempat tertentu, jangan memaksakan diri. Setiap tempat memiliki getaran. Weton Kliwon yang peka seringkali langsung merasakan perbedaan suasana. Dengarkan intuisi itu. Selain itu, rawat tubuh fisik. Karena tubuh dan batin saling terhubung, kurang tidur, terlalu banyak stres, atau pola hidup tidak teratur bisa melemahkan kondisi mental dan emosional. Ketika tubuh lemah, batin pun mudah goyah. Yang paling penting, jangan hidup dalam ketakutan berlebihan. Primbon bukan untuk menakut-nakuti, ia adalah panduan agar manusia lebih eling lan waspada. Ingat dan berhati-hati. Energi negatif tidak akan berkuasa jika kamu tidak memberinya ruang. Ingatlah, Weton Kliwon adalah anugerah. Kamu memiliki intuisi tajam, kekuatan batin alami, dan potensi menjadi penenang bagi orang lain. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan potensi itu. Ketika hati tenang, niat lurus, dan hidup dijalani dengan kebaikan, aura akan kembali terang, dan cahaya yang terang tidak mudah disentuh kegelapan. Karena pada akhirnya, perlindungan terkuat bukan datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam diri sendiri. Sahabat Rahayu, weton hanyalah petunjuk, bukan vonis. Energi negatif bisa mendekat, tapi tidak akan berkuasa jika kita sadar dan waspada. Jangan hidup dalam ketakutan. Gunakan pengetahuan ini sebagai pengingat untuk memperbaiki diri, memperkuat spiritualitas, dan menjaga keseimbangan batin. Karena pada akhirnya, yang menentukan arah hidup bukan weton, melainkan sikap dan pilihan kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang lahir di Kliwon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.